Alhamdulillah pada malam hari ini sesuai dengan permintaan netizen juga sebenarnya, karena memang sekarang ini lagi rame-rame masalah siapa sih yang berjasa di NU pertama kali gitu kan. Nah ini masalah untuk para muhibbin atau para yang pembela habaib yang masih nonton. Kita tidak akan membahas masalah nasab. Ini ada hal penting yang harus kita sampaikan, jangan sampai sejarah ini dibelokkan, kan begitu. Dan kebetulan pada malam hari ini juga ada salah satu dari dzurriyyah Muassis 26 dari dzurriyyahnya Kiai Haji Burhan juga, terus dari dzurriyyahnya Kiai Haji Hasan Kipo Surabaya ya. Nah ini sebenarnya Gus Asrul ini sudah hampir banyak orang yang mengenal tuh di media itu. Karena begini, setelah kita cek dari beberapa pengkaderan NU, ternyata buku yang digunakan di PKPNU itu adalah buku apa namanya tuh Pak Fadil, Pak? Cahaya dari Nusantara. Sehingga kalau kader-kader NU ini disuguhkan buku tersebut, saya yakin dari berapa banyaknya Muassis 26 gak akan mengenal, karena di situ fokus di dalam kitab Cahaya dari Nusantara ini ditulis oleh Habib Muhdar As-Segaf, salah satu muridnya Habib Lutfi. Ini menjelaskan tentang peranan Habib ketika NU dideklarasikan. Bahkan dalam catatan tersebut termasuk Kiai Haji Hashim Asy'ari Hadratus Syekh, beliau juga tidak berani mendirikan NU kecuali dengan izin daripada 4 habaib, yang disitu disebutkan salah satunya adalah kakeknya Habib Lutfi yang bernama Habib Hashim bin Yahya. Nah ini ketika kader-kader NU PKPNU ini disuguhkan buku itu, saya kira mereka nggak akan kenal siapa Kiai Haji Ridwan Abdullah, siapa Kiai Haji Hasan Kipo, siapa Kiai Haji Burhan, apalagi yang lain-lainnya yang ikut serta yang memang di belakang layar kan gitu. Nah ini kita nanti akan mendengarkan penjelasan dari Gus Asrul. Beliau ini salah satu min dzurriyyati Kiai Haji Burhan. Nggih. Monggo kepada beliau. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Nggih, matur nuwun. Sebenarnya saya tidak mau saling menjudgment ya, menjustifikasi siapa yang menjadi, tapi saya coba menyajikan sebuah perspektif yang bagaimana sejarah Nahdlatul Ulama itu tidak ujuk-ujuknya atau tidak tiba-tiba kemudian menjadi Nahdlatul Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi memang proses itu saya sajikan lebih pada perspektif bagaimana itu ada arsip-arsip dan wakolah dari keluarga masing-masing muassis. Jadi kita mengenal Nahdlatul Ulama itu hanya ketika Nahdlatul Ulama itu sudah besar. Tapi kita tidak mengetahui apa sih embrio-embrio dan yang melatar belakangi suatu wadah yang besar yang mewadahi sebuah wadah organisasi, di mana Nahdlatul Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah akumulasi dari organisasi atau embrio-embrio organisasi sebelumnya. Nah di situ. Nah tadi sempat saya bicarakan membahas tentang embrio itu dengan adik saya. Akhirnya bertanya, ini NU yang mana? Oh, Bestur Nahdlatul Ulama 1926 ataukah pendirian cabang Nahdlatul Ulama yang ada di Pekalongan? Nah ini seperti itu, kita harus tahu timelinenya itu seperti apa. Nah yang saya yakin
apa yang diceritakan keluarga para muazzis itu memang sentralnya ada di Surabaya dan Gresik. Jadi memang ini ada beberapa permasalahan ketika ada nama Kiai Raden Muntaha Bangkalan, tapi beliau tidak pernah tersebut. Yang hanya tersebut hanya Kiai Khalil bin Abdul Latif. Sama dengan keluarga Mas Kumambang, yang muncul itu adalah nama Muhammad Fakih Mas Kumambang, tapi sebenarnya ada tokoh sentral dari Sedayu yang diperintah oleh bapaknya, itu adalah Abdul Hamid Fakih. Nah, beliau inilah yang menawarkan nama atau mengusulkan nama selain nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang diusulkan oleh Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz bin Abdul Karim bin Hasyim bin Muhammad bin Abdullah Mansur. Jadi kita tidak pernah tahu siapa sih yang mengusulkan nama perkumpulan ulama yang kemudian menjadi besar, yang kemudian dinamakan Nahdlatul Ulama. Nah, kita tidak berbicara tentang perspektif penokohan, tapi kita menganalisa ini secara general, Gus Supat ya. Jadi memang ada proses-proses sebelum Nahdlatul Ulama itu berdiri. Nah, yang pertama itu di situ ada Nahdlatul Tujar. Nah, ini kumpulan saudagar-saudagar itu di situ ada mertuanya Kiai Wahab yang berdomisili di Kertopaten, Surabaya, yang bernama Kiai Muso Kertopaten. Kemudian ada Kiai Hasan Gipo. Kemudian ada Haji Ibrahim. Kemudian ada beberapa saudagar Cina dan saudagar Palembang. Ini di Nahdlatul Tujar, atau yang bisa diambil datanya itu adalah Asosiasi Dagang atau Perkumpulan Dagang Keluarga Ampel Dentang. Ini awalnya seperti itu. Nah, kemudian tidak terlepas dari itu bahwasannya Hasan Gipo ini kan seorang pemikir. Akhirnya beliau mengumpulkan kiai-kiai muda waktu itu. Nah, kemudian lahirlah Taswirul Afkar. Ampel, awalnya di Ampel. Nah, nanti setelah itu dipindah ke Kebon Dalem itu sekitar 1918, yang kemudian 1919 ini ketuanya itu dijabat oleh Abdul Hamid Fakih. Karena memang ada hubungan perkawinan antara Sedayu dan Kebon Dalem. Nah, makanya akhirnya yang menjadi ketua itu adalah Abdul Hamid Fakih. Nah, kemudian ada Nahdlatul Wathon. Nah, ini memang ide itu berasal dari kiai-kiai muda, termasuk Yai Ridwan Abdullah, Yai Mas Alwi bin Abdul Aziz, Yai Mas Mansur, kemudian Yai Wahab Hasbullah. Nah, jadi sebenarnya Kiai Mas Mansur ini tidak bisa terlepas dari sejarahnya Nahdlatul Ulama sebenarnya. Nah, itu. Nah, di samping itu para kiai-kiai muda, kemudian aktivis-aktivis muda Islam yang ada di Surabaya itu juga ikut dalam pergerakan yang dinamakan SDI yang kemudian berubah menjadi SI. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa melepaskan hal itu antara SI dan Nahdlatul Ulama. Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama itu sebelum ada Nahdlatul Ulama itu ikut SI semua. Termasuk Y. Abdul Halim itu menjadi ketua SI Majalengka. Dan datanya ada semua. Jadi di buku ini, di bukunya Kiai Umar Burhan Sang Arsiparis ini, memang ini yang membuat adalah cucu beliau, Mas Yahya Muhammad. Nah, di sini cuma ditulis tentang, ya tidak secara mendetil ya, cuman ini secara general terbentuknya NU itu bagaimana. Nah, terus kemudian ada Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon ini mendapatkan legalitas hukum atau reg person itu 1916. Nah, kemudian setelah itu ada lagi embrio-embrio itu, ada Takmirul Masajid. Nah, Takmirul Masajid ini fungsinya memang yang pertama itu untuk pengembangan dan dakwah di masjid, dan juga menyiapkan rumah-rumah singgah yang lokasinya kemungkinan ada di Tembok Gede. Itu sekitar 1922. Nah, kemudian Komite Hijaz. Komite Hijaz ini sebenarnya, kalau kita memahami Komite Hijaz secara general, maka kita tidak akan pernah membahas yang namanya Komite Hijaz hanya untuk penyelamatan makam Rasulullah.
Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang diusulkan oleh Kiai Mas Alwi itu dan disepakati, panitianya itu bukan hanya Mbah Yai Wahab, tapi di situ ada Yai Khalil Pekelingan, di situ ada yang namanya Hasan Gipo, di situ ada Yai Dahlan Akyat, panitia pemberangkatan. Dari mana data anggaran atau biaya yang didapatkan oleh Komite Hijaz waktu itu untuk berangkat? Loh, Kiai Kahar itu orang paling kaya di Surabaya. Beliau punya sekitar 3 atau 4 kapal untuk pemberangkatan haji. Beliau juga pengusaha, beliau saudagar. Nah, kalau seandainya kiai-kiai Surabaya ini disebut bahwasannya hanya saudagar dan tidak ngalif, ini saya tidak sepakat, itu loh. Dan hanya bisa berbahasa Belanda loh. Yai Hasan Gipo ini pernah berpidato, menyampaikan ceramahnya di muktamar itu dalam bahasa Arab. Beliau juga takmir Masjid Ampel. Beliau juga ikut dalam pemugaran Masjid Ampel waktu itu. Kalau beliau ini tidak memahami tentang progres tentang pergerakan Islam, dan beliau ini tidak memahami tentang masalah Islam, tidak mungkin kalau beliau ini semua harta pun nyawanya itu dikorbankan untuk Islam. Nah seperti itu. Jadi kita tidak usah melihat sosok ketokohan bahwasanya yang kiai itu harus mempunyai pondok, mempunyai santri dan bu. Nah itu enggak. Ini perspektif paradigma waktu itu memang berbeda. Nah, kita kembali Komite Hijaz. Sebenarnya perkumpulan awal di Komite Hijaz ini ada di Kertopaten. Waktu itu dikumpulkan oleh Yai Wahab. Mungkin atas kesepakatan bersama juga kiai-kiai sepuh yang ada di Surabaya, dan juga ada Sidoarjo juga di mana? Sepanjang itu, dan juga di Gresik. Nah, jadi memang Komite Hijaz ini awalnya membahas tentang masalah-masalah pondok pesantren yang kultural. Bagaimana cara mengajarkan sesuatu hal yang memang itu berkaitan dengan pola pengajaran pondok pesantren kultural maupun yang cinta tanah air yang sudah digagas dalam Nahdlatul Wathon. Nah, kemudian yang kedua 1924 itu pembahasan tentang teosofi dan teologi yang berkembang di Hijaz. Baik itu Wahabi, baik itu Sunni, baik itu Syiah, baik itu Ahmadiyah. Banyak sebenarnya yang dibahas oleh Nahdlatul Komite Hijaz waktu itu. Baru 1926 itu, nah ini waktu acara. Nah kenapa ada 2 tahun rentang penyelamatan makam Rasulullah itu? Nah setelah adanya Jamiah Nahdlatul Ulama yang diusulkan, nama itu diusulkan oleh Yai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Kalau seandainya NU kan besar sekarang hari ini, pokoknya Nahdlatul Ulama itu ABC. Nah seperti itu. Tapi ketika saya bertanya, ketika tidak adanya seorang Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz, apakah nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu ada? Belum tentu. Karena memang organisasi itu kalau secara filosofi, usulan-usulan nama organisasi maupun logo maupun simbol, gambar dan sebagainya itu atas dasar usulan dan kemudian disepakati secara musyawarah. Nah, perspektif inilah yang harus kita gali, dan data itu masih ada semua, ada di arem-arem. Nah, ini contoh ya. Kalau seandainya Yai Hasyim ini meminta fatwa ataupun tidak mungkin di setiap muktamarnya Yai Hasyim ini mengeluarkan fatwa-fatwa yang memang ada di permasalahan-permasalahan yang up to date, yang faktual pada waktu itu. Nah, ini hujah-hujah semua, dan ini tidak terlepas dari yang namanya Quran dan hadis. Jadi Quran dan hadisnya ini saling memperkuat, dan setiap kiai itu juga melakukan hujah. Ada lagi, saya punya buku tentang risalah-risalah atau masalah-masalah yang faktual pada waktu itu yang dibahas di muktamar ke-8 sampai 15. Ada. Kalau kita hanya menggali sejarah itu secara kita melihatnya
menggali sejarah itu dari sosok penokohan, maka kita memahami Nahdlatul Ulama atau Jamiah Nahdlatul Ulama itu tidak utuh. Maka akan yang terjadi itu adalah fanatisme membabi buta dan taklid membabi buta. Jadi sebenarnya saya tidak ada niatan untuk untuk merusak sejarah yang sudah ada hari ini, tidak. Tapi saya ini mencoba untuk menawarkan sebuah perspektif yang lebih luas dari hari ini yang dipahami oleh para nadiyin dan nadiyat tentang Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, ini contoh Kiai Hasan Kipo. Dan kalau orang bilang haji, tapi saya tidak. Secara keluarga kami itu mengakui beliau-beliau ini adalah yai. Nah, Kiai Hasan Kipo ini tidak hanya saudagar. Beliau dalam progresif pergerakan sebagai aktivis, bukan aktivis liberal, tapi beliau tetap berpedoman pada apa yang dimandatkan Sunan Ampel atau Raden Ahmad Siddiq rahmatullah, sampai sanadnya jelas sampai kepada Rasulullah. Beliau ini tidak pernah membahas yang namanya aku di keturunan siapa, enggak pernah. Yang penting bagaimana caranya saya tidak melakukan, saya berjuang tapi tanpa mengorbankan orang banyak. Nah, ini yang dimaksud itu. Nah, makanya aktor-aktor yang ada di Nahdlatul Tujar, Taswirul Afkar, Nahdlatul Waton, kemudian Komite Hijaz, Takmirul Masajid, sampai terjadinya Jamiah Kesepakatan Jamiah Nahdlatul Ulama itu ya orang-orang ini saja. Dan itu jelas. Nah, contoh ada Rois yang dijabat oleh Yai Hasyim Asy'ari waktu itu, di mana wakil Roisnya adalah Kiai Ahmad Dahlan bin Muhammad Akyat Kebon Dalem. Ini awal nggih. Nah, ketika yang namanya Nahdlatul Ulama mendapatkan rehpersen atau legalitas hukum pada tanggal 6 Februari 1930, ini berubah, beda. Ini yang dinamakan konon asasi itu, statuta ini. Jadi ada perbedaan antara struktural Nahdlatul Ulama atau pertama dengan ketika mendapatkan rehpersen. Karena apa? Ada sebuah permasalahan di 1928 ketika Komite Hijaz itu sudah berhasil menyelamatkan makamnya Rasulullah. Jadi hari ini kita harus berterima kasih kepada kiai-kiai Nahdlatul Ulama, para muassis Nahdlatul Ulama satu. Jadi tentang perkembangan tentang 4 mazhab dan sebagainya itu, di mana waktu itu kita kan masih terjajah. Nah, ini permintaan para muassis ini kepada Raja Saud. Nah, ya apa? Bagaimana caranya kita melakukan membebaskan 4 mazhab Syafi'iyah, Baliyah, Maliki dan Hanafi ini dalam tata cara melakukannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau pada waktu itu dari muassis Jamiah Nahdlatul Ulama itu ataupun kiai-kiai Nahdlatul Ulama itu menyelamatkan peradaban Islam, baik itu makamnya Rasulullah, Sayyidah Fatimah dan seluruh peradaban yang berhubungan dengan Islam. Hari ini apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus menyelamatkan makam kakek buyut kita? Oh, itu jelas, harus, itu wajib. Jadi tidak ada niatan sedikit pun kita saling mengklaim sejarah, tapi bagaimana caranya kita menyajikan sebuah perspektif sejarah itu memang kolah-wakolah itu dilihat ketika lulu gue. Anda siapa dan saya siapa. Kalau yang menyampaikan itu tidak punya hubungan dengan Nahdlatul Ulama ataupun tidak punya background yang jelas dan sebagainya, itu sopo. Itu siapa? Kan seorang Sayyidina Ali ngomong undur mangkhola wala tandur mangkhola. Itu jelas, ojo nontok wongi. Nah, ketika yang namanya kiai-kiai NU ini menyelamatkan makam Rasulullah, ya hari ini kita juga harus berterima kasih. Kenapa? Adanya biaya itu, sebenarnya saya akan membahas itu. Biaya haji itu harus ada ketetapannya dari pemerintah Saudi Arabia. Loh, kenapa diizinkan antara penyelamatan makam Rasulullah? Nah, ini kan imbasnya ada pada yang namanya sumber pendapatan. Sumber pendapatan sendiri dari
kerajaan Arab Saudi. Nah, tidak ujuk-ujuknya ketika 1928 itu datang, Yai Wahab, Yai Asnawi, dan yang lainnya itu disetujui oleh Raja Saud. Tidak. Selama 2 tahun ketika beliau-beliau ini mengirimkan surat itu dengan 5 permintaan. Nah, ini ada hubungan diplomasi bahwasannya ini loh organisasi yang legal. Kalau dulu sebelum adanya Jamiah Nahdlatul Ulama itu berdiri, para kiai itu melakukan personal. Nah, itu urutan sejarah. Nah, kemudian saya membaca beberapa ensiklopedia dari Perancis, Belanda, ini pemerintah Belanda. Ini yang dilakukan oleh para peneliti waktu itu, ya ini kalau memang menyimpulkan. Jadi ada berita-berita itu disimpulkan bahwasannya Nahdlatul Ulama itu berdiri, Jamiah Nahdlatul Ulama itu berdiri akibat dari menurunnya pengaruh syarikat Islam yang pertama. Yang kedua, aturan dari syarikat Islam sendiri yang tidak memperbolehkan seseorang itu mengikuti dualisme organisasi. Nah, ini ditulis oleh Yai Abdul Halim. Duh, kemarin sudah dipaparkan pada waktu penobatan Kiai Abdul Halim Munting Wangi itu sebagai pahlawan nasional, itu dipaparkan. Nah, sama dengan ketika Yai Wahab, Bu Mahfudo nggih. Nah, Bu Mahfudo, terus Bu Mujida dan keturunan Yai Wahab itu untuk melengkapi data-data sepak terjangnya Kiai Wahab Hasbulo, Abdul Wahab Hasbulo itu menjadi pahlawan nasional, beliau belajar. Beliau mengambil data di Gresik, di Nyai Kengar Marem. Nah, kemudian Gus Dur, Yai Haji Abdurrahman Wahid, cucu dari Yai Hasim itu sama. Beliau belajar kepada ini sang arsiparis Nahdlatul Ulama, Yai Umar bin Burhan bin Abdul Rahim. Di sini, kalau kita menggalinya, kita hanya ini pokoknya paling benar tentang apa yang disampaikan salah satu buku yang kemudian menjadi buku pandomnya NU. Nah, ini masalahnya di situ. Kita tidak melakukan sebuah penelitian dengan secara deep, secara mendalam. Ini contoh. Seorang kiai ini malah mempercayai cerita yang hoa, bahwasannya Yai Mas Alwi bin Abdul Aziz itu menjual warung kopinya untuk mendanai Nahdlatul Ulama. Nah, akhirnya saya berpikir, nah, kok bisa Yai Mas Alwi menjual warung kopi? Berapa sih harganya untuk membiayai Nahdlatul Wathon? Padahal di situ sudah jelas ketika Yai Wahab Hasbulo bersama Yai Mas Mansur, bersama Yai Alwi bin Abdul Aziz, juga Yai Ridwan Abdullah menghadap Kiai Kahar, Abdul Kahar Kawatan. Akhirnya Yai Abdul Kahar seperti ini. Oh ya wes, tidak apa-apa kalau memang ini tujuannya untuk pendidikan, pendidikan bagi para putra-putra pribumi. Ini disepakati oleh Yai Abdul Kahar. Nah, terus Yai Abdul Kahar ini tidak sendirian sebenarnya. Nah, beliau ini menggandeng para saudagar-saudagar yang masih ada hubungan min duratinya beliau. Termasuk di situ ada Yai Burhan yang sebagai menantunya. Terus kemudian di situ ada Yai Hasan Kipo, kemudian ada Yai Abdul Latif, di situ ada Yai Ahmad Marzuki, Yai Abdul Rohim Giri, banyak sebenarnya yang digandeng. Terus dari mana? Ini sudah disub-sub-subkan. Jadi kalau saya bisa bilang aktor intelektual dalam menata manajemen keuangannya ini adalah satu orang. Ini yang memang diperintahkan langsung oleh Yai Hasan Kipo dan Kiai Kahar. Itu adalah Kiai Burhan bin Abdul Rahim. Beliau ini adalah pengusaha penyamaan kulit. Bukan berarti beliau ini bukan ulama. Kalau bicara Habib atau tidak, saya tidak masuk ke ranah itu kan, tapi saya lebih menjelaskan, meluruskan bagaimana sejarah Nahdlatul Ulama itu sebenarnya Jamiah itu ada. Nah, kemudian Yai Mas Alwi dikeluarkan dari silsilah keluarga karena tidak punya keturunan. Loh,
Tapi kan seharusnya ini harus bijak. Kalau seandainya Kiai Mas Alwi tidak punya keturunan, berarti kita berbicara tentang hukum waris. Waris yang ada pada Mas Alwi itu bisa diberikan kepada saudara-saudaranya. Nah, ini ngomong hukum waris. Loh, makamnya itu dikucilkan dari keluarga. Loh, kata siapa dikucilkan oleh keluarga? Di situ ada makam Yai Ja'far, kakek dari Yai Dahlan Basuni. Di situ ada Yai Khadijah yang masih saudara dari Kiai Abdul Aziz. Di situ ada Yai Tamhid yang juga saudara dari. Nah, itu sudah disiarahi oleh keluarga. Jadi memang hal-hal yang seperti ini, kalau memang ada hubungannya dengan keluarga, ya tanya ke keluarga. Kalau kita bertanya tentang Nahdlatul Ulama, Jamiah Nahdlatul Ulama ini sebagai sebuah organisasi besar, maka kita harus melakukan analisa dengan metodologi-metodologi yang bagaimana ini bisa memperluas khasanah keilmuan dari Jamiah Nahdlatul Ulama itu sendiri. Kalau ini saya menceritakan secara detail, kiai-kiai katanya si A tidak mau diakui namanya atau tidak mau disebut. Duh, saya akan balik bertanya, kiai-kiai yang ikut dalam rapat. Alhamdulillah tadi telah kita simak bersama ceramah tadi yang membahas masalah siapa sih pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Tadi telah sangat dijelaskan secara rinci tadi oleh penceramah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.